Kasih Allah mengalahkan kedegilan manusia. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Hosea 11 ayat 4. Sahabat Iktus, kasih Tuhan adalah kasih yang unkondisional, yaitu kasih yang tidak bersyarat. Ia mengasihi kita karena kesukaannya sendiri dan bukan karena kebaikan yang telah kita lakukan kepadanya. Kasihnya tidak pernah habis, bahkan tidak pernah menjadi berkurang kepada kita yang berulang kali tidak taat kepadanya. Memang di dalam kasihnya ada disiplin, karena ia tidak kompromi dengan dosa. Namun tidak dapat disangkali bahwa karakteristik yang kuat dalam dirinya adalah kasihnya lebih besar dari segala dosa kita. Rasa cinta yang besar dari Hosea terhadap perempuan sundal yang bernama Gomer adalah gambaran cinta Tuhan yang diuraikan dalam kitab Hosea. Untuk kembali mendapatkan Gomer, Hosea harus menebus dan berkata kepadanya, "Aku membeli dia dengan harga 15 sikal perak dan lama engkau harus tinggal padaku dengan tidak bersundal." Hosea 3 ayat 2-3. Hosea mendapat anugerah dari Allah untuk tetap mengasihi Gomer hingga ia insaf dan bertobat. Ayat 6. Inilah bukti kasih Tuhan yang mengalahkan kedegilan manusia. 1. Tuhan terus memanggil. Ayat 1 dan 2. Hosea 11 adalah gambaran perikop yang menembus lebih dalam ke dalam hati dan pikiran Tuhan. Tuhan memanggil Israel dengan sebutan anak. Ayat 1. Namun Israel menjadi anak yang tersesat. Mereka justru memberi persembahan korban kepada Baal dan patung-patung. Ayat 2. Semakin Tuhan memanggil Israel, semakin mereka pergi dari hadapan Tuhan. Panggilan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalahkan segala kedegilan Israel. 2. Tuhan terus mengasuh. Ayat 3. Hosea menggunakan 3 gerakan, yakni berjalan, mengangkat di tangan, dan menyembuhkan untuk mengekspresikan perhatian pemeliharaan sang ayah kepada anaknya. Allah pernah mengajar mereka untuk berjalan. Ketika mereka berada di padang gurun, Tuhan menunjukkan jalan yang harus mereka tempuh, mengangkat dan menyembuhkan mereka, meski umatnya tidak mau insaf, bahkan tidak melihat Tuhan sebagai sumber pengasuhan dalam hidupnya. 3. Tuhan terus merendahkan dirinya. 4. Ayat 4 menunjukkan tindakan Tuhan memperlakukan umat Israel seperti seorang ibu yang memeluk bayi di dadanya. Di dalamnya ada unsur kasih dan kekuatan. Tindakan membungkuk adalah tindakan merendahkan martabat dan kehormatan Tuhan. Tetapi dia tidak pernah berpikir demikian demi keselamatan umatnya. Penulis menggunakan metafora induk anak, yakni Tuhan sebagai ibu yang mengasuh, sedang menyusui anaknya. Bandingkan Filipi 2 ayat 6 ayat 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku telah meresponi panggilan Tuhan untuk datang kepadanya? Apa respons aku terhadap pengasuhannya yang sempurna dalam hidupku? Ungkapan syukur seperti apa yang kuberikan kepada Tuhan karena ia rela merendahkan dirinya untuk aku yang berdosa? Tuhan Yesus, bangsa Israel adalah gambaran keadaan rohani diriku yang selalu tegar tengkuk dalam memberikan respon terhadap tindakan kasih-Mu. Aku bersyukur karena kasih-Mu selalu tersedia untukku, bahkan ketika aku semakin menjauh dari-Mu. Engkau justru mencari dan mendekat kepadaku. Ajari aku untuk berbagi kasih-Mu kepada orang lain. Kasih yang tanpa syarat,
kasih yang terus-menerus ada dalam sebuah kerinduan untuk mempersembahkan jiwa kepadamu. Amin. Tuhan tidak dapat berhenti mencintaimu.